Di kutipan UL 252, di situ dikatakan ketika pencobaan itu datang kepada kita, janganlah kita memikirkan betapa besarnya kesulitan itu dan merasa bahwa kita tidak dapat bersukacita di dalam Tuhan. Jadi setiap pencobaan atau kesulitan yang kita alami, janganlah kita putus asa. Artinya di sini bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Jadi Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan itu datang agar kita diberikan kemenangan melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan di saat pencobaan itu datang, kita akan bersama-sama dengan Kristus bersukacita apapun yang kita akan alami. Kami dapat itu adalah di dunia ini memang banyak penggodaan, dan waktu kita menghadapi penggodaan itu kita tidak boleh pikir bahwa penggodaan ini sangat berat sehingga kita tidak bisa melewati. Dan tetapi kita dengan penggodaan ini untuk menguji kita, untuk kita bisa ada iman. Dan untuk kita bisa melewati itu, kita harus terus bergantung kepada keilahiannya Tuhan Yesus. Itu saja. Jadi kita nggak akan luput daripada ujian. Dan biarlah ujian ini bukan kita lari kepada manusia, tapi kita lari kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya melalui Tuhan, karena Tuhan sudah kasih contoh dari pengalaman-pengalaman dia dicobai, kita melihat pengalaman dia, bagaimana dia menang dalam ujian. Kita datang pada dia dan minta bahwa tolong kita untuk bisa melewati ujian ini dengan kemenangan. Dan memang untuk lewat ujian ini memang ada ketidaknyamanan, kita depresi kadang, putus asa. Tapi apakah kita mau terus dengan perasaan atau mau dengan iman? Kutipan ini bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik ya. Dengan dia melihat kita sudah tidak ada jalan keluar, kita sudah menderita bahkan putus asa, dia rela turun meninggalkan Bapaknya. Dia punya keilahian diganti kemanusiaannya agar supaya dia dapat menanggung apa yang kita tanggung, penderitaan, kekecewaan. Sehingga ketika kita melihat teladannya Tuhan Yesus, kita bisa, karena dia bilang Tuhan Yesus menang dalam kuasa kegelapan, dia berjuang. Tapi dia berjuang itu, dia bergantung kepada Bapaknya satu-satunya. Jadi itulah pola kita ketika kita melihat kehidupannya Tuhan Yesus, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita pasti bisa menang melawan kuasa kegelapan. Terima kasih. Ya memang kita hidup di dunia ini, kita banyak sekali pencobaan. Apakah kita sanggup menghadapi semua cobaan-cobaan itu? Karena kita itu hidup di dunia memang banyak sekali godaan, apalagi kita tinggal di kota-kota, masih tinggal di kota. Dan memang seharusnya kita dalam hal ini kita sudah banyak belajar, kita harus datang pindah di country living. Itulah yang memang cita-cita kami, rencana kami untuk menuju kepada keselamatan. Dan dalam hal ini marilah kita ingat bahwa Kristus datang ke dunia ini mengambil kemanusiaan agar dia dapat menanggung penderitaan. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia hidup, dia dianiaya dengan penderitaan yang sangat dahsyat. Dia datang ke dunia ini menjadi sebagai manusia, dan biarlah kita selalu berjuang untuk mendapatkan karakter seperti Kristus yang sempurna, tidak ada bercacat, supaya kita bisa dimeteraikan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih. Kita mesti ingat bahwa godaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Sampai Yesus pun sendiri waktu
dia jadi manusia dia juga digoda, dan penggodaan itu adalah salah satu cara untuk membersihkan dari kekotoran. Tapi kita punya satu pengharapan, yaitu dengan kita memegang kuasa Tuhan, kita bisa mendapatkan kuasa untuk menang. Dan satu yang kita ingat, kita punya perkataan itu yang akan ditolong atau diberikan kuasa untuk merubah, atau perkataan-perkataan yang salah itu akan terlihat ketika sudah mengalami pembersihan, akan keluar kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dunia kita ini ada kekecewaan, kesedihan, cobaan, dan penderitaan. Tapi itu semua kita maklumi karena kita masih di bumi. Yang salahnya ialah kita pilih untuk melayani itu. Tapi jika kita tidak pilih untuk melayani itu artinya kita akan menang bersama Kristus. Kita hidup di dunia ini nggak akan lepas dari berbagai kesulitan, penderitaan, dan di dalam kesulitan dan penderitaan ini kita akan diuji, dicoba apakah kita akan hidup oleh iman atau kita depresi dalam menghadapinya sehingga kita tidak lari kepada Tuhan Yesus. Jadi orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, orang benar itu orang benar. Dan dalam setiap pencobaan dia akan tetap melihat kepada Tuhan Yesus yang selama di dunia ini dicobai, dia tetap menang dan dia bergantung kepada Bapanya di surga. Terima kasih. Kita tahu kita tidak akan terluput dari yang namanya pencobaan, kesedihan, penderitaan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu karena kita adalah bagian dari umat manusia. Dan pertanyaannya, bagaimana solusinya kita luput dari semua itu? Solusinya dengan kita melihat Kristus yang datang menjadi teladan kita. Dan Kristus akan memberikan rohnya untuk kita agar kita bisa menang. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Jadi di dunia ini banyak kesulitan, pencobaan, ya, kesedihan, keputusasaan, dan itu membuat kita punya perasaan itu berubah-berubah, putus asa dan semua. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah kita mau percaya hati kita yang berubah-berubah atau percaya firman Tuhan yang gak pernah berubah. Itu dia toh. Dan percaya sama firman Tuhan yang gak berubah namanya iman. Ya, jadi yang mau ditunjukkan dari semuanya adalah ujian-ujian itu adalah kita mau datang ke Tuhan dan mau beriman pada firman-Nya, janjinya, bukan pakai perasaan kita. Jadi yang mau diuji, kita mau pakai perasaan atau berdasarkan firman Tuhan, walaupun keadaannya nggak mantap, berubah-berubah, tapi firman Tuhan kita yakin nggak pernah berubah selamanya. Terima kasih.